Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tata kebaktian Minggu Ibadah Syukur HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan 15 November tahun 2020 dengan tema menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita membaca pokok-pokok warta jemaat. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Jemaat diundang bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai. 86 tahun Gereja Kristen Pasundan, pada senyumku ada tangis karena pandemi. Dalam syukurku ada ratap bagi para korban. Memang ini bukan waktu yang tepat untuk bersorak. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpesta. Ini adalah waktu bagi kita untuk memadu rasa, mengikat hati, senafas dalam alunan, nada, dan untaian doa. Seperti pemazmur pun bersuara, "Kasihilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan
berapa lama lagi? Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian PKJ 1 Abadi Tak Napak. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, dalam ibadah syukur HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan, kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita membawa doa kepada Tuhan secara bersahutan. Dalam pusaran mencanan, manusia bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melupakan umatnya? Bukankah Tuhan berkuasa atas segalanya? Mengapa dibiarkannya semua terjadi? Apakah Tuhan sengaja memberi derita ini pada manusia? Apakah Tuhan telah murka pada kita? Tuhan, ampunilah kami. Siapakah yang dapat menilai pekerjaannya? Siapakah yang mampu menyelamin rancangannya? Sejauh manakah akal manusia dapat mengukur hikmat Allah? Apakah Tuhan melupa? Tidak. Sesungguhnya manusialah yang melupa tentang arti ibadah yang sejati. Ketika manusia terjebak dalam ritual tanpa memberi hati, lupa bagaimana ihwah kemanusiaan. Ketika manusia saling mendeki dan menyakiti, lupa bagaimana harmoni kehidupan harus dijaga. Ketika manusia hanya berpikir tentang kuasa, mengeksploitasi dan memangsa tanpa henti. Tuhan, ampunilah kami. Derita karena pandemi memang nyata, tetapi dosa dan kesalahan kita juga tak dapat ditutupi. Mari kita rendahkan hati dan memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Mari kita bernyanyi KKB 36. Munte boga karendahan. Kau
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih diundang untuk bangkit berdiri dalam ibadah syukur HUT ke 86 Gereja Kristen Pasundan. Kita memiliki berita anugerah pengampunan yang dikatakan demikian, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sambutlah anugerah dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih, dalam ibadah syukur HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan, kita akan bersama-sama membaca firman dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Mari kita persiapkan dalam ibadah syukur HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Bila kita sudah mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Sang Pemilik kehidupan, Allah Sang Kepala Gereja yang kami kenal dan mengenal kami pribadi lepas pribadi melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan hendak bersama-sama membaca firman dan merenungkannya. Kiranya pribadi lepas pribadi dan alat media kami, Allah Tuhan pakai menjadi sumber firman Tuhan. Dan dari sana kami pribadi lepas pribadi Tuhan teguhkan, agar kami menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Untuk itu kuasa Roh Kuduslah yang kami mohonkan ya Allah, khususnya kepada hamba-Mu dan berbagai keterbatasan, dan untuk kami pribadi lepas pribadi Tuhan teguhkan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai ke 14, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Kasih. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ibu bapak saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Kita yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca, yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat ulang tahun Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih. Mari kita ucapkan, mungkin ada di sebelah kita, selamat ulang tahun, atau di sebelah lainnya, selamat ulang tahun kepada setiap anggota keluarga. Wah, saat ini kita akan sama-sama memaknai hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 secara arah sinodal. Apakah hanya itu saja? Tidak. Kita juga memaknai hari ulang tahun kemandirian GKP Jemaat Jati Asih yang ke-37. Jati Asih juga memaknai hari ulang tahun kemandiriannya ke-37. Dan dalam pemaknaan ibadah syukur saat ini, kita bersama-sama diundang untuk menjadi gereja pribadi lepas pribadi, menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi.
menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Kita akan bersama-sama maknai. Apalagi tadi di tengah-tengah pandemi. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, Alkisah diceritakan, ini kira-kira akan menjadi sebuah ilustrasi bagi kita. Bagaimana sih bersyukur di tengah-tengah pandemi. Dan tidak pasif loh, ada kata kemudian berbagi. Dikisahkan ibu bapak saudara sekalian ada seorang bernama Mahatma Gandhi. Tentu ibu bapak saudara sekalian mengenal dan mengetahuinya. Seorang yang benar-benar menjaga kedamaian. Dikisahkan saat itu beliau sedang terburu-buru untuk kemudian naik angkutan umum. Sebut saja bus misalkan seperti itu. Dia mungkin di hari Senin, karena saat itu orang-orang sedang ramai mengantri dan berdesak-desakan untuk naik ke dalam kendaraan umum itu. Nah, ketika bus atau kendaraan umum itu sudah datang, di sana terjadi dorong-dorongan. Mahatma Gandhi pun kontan, sekalipun dia orang yang menjaga kedamaian, orang yang tahu bersyukur, dia terdesak dan dia tetap mengupayakan bisa naik kendaraan umum itu. Tentu dia bisa naik, akan tetapi salah satu sepatunya copot. Karena tadi ramai, karena tadi berdesak-desakan, dia tidak bisa memungutnya. Karena dorong-dorongan tadi. Akhirnya ketika dia sudah terdesak sampai ke dalam, bus itu langsung berjalan ketika kondekturnya pun sudah ada di atas. Nah, kalau jadi Mahatma Gandhi, ibu bapak saudara sekalian bagaimana? Bayangkan ketika mungkin ada di antara kita yang ingin berangkat kerja atau berangkat ke sekolah atau ke pasar dan berusaha lain sebagainya. Tiba-tiba salah satu alas kaki kita jatuh. Apakah kemudian bisa kemudian bersyukur atau tidak? Nah, kita lihat lebih dalam lagi dalam cerita itu, Mahatma Gandhi ternyata diamati oleh salah seorang pemuda. Ia dilihati. Pertama, pemuda itu mungkin belum kenal beliau, tapi dia melihat apa kejadian yang sedang dihadapinya. Maksudnya tanpa alas kaki, satu saja yang ia gunakan. Nah, ibu bapak sekalian yang terkasih, tiba-tiba pria itu atau Mahatma Gandhi melepas satu sepatu atau alas kakinya dan membuang keluar. Tentu pria tersebut atau pemuda itu kaget. Karena kaget, dia nggak mau menahannya sendirian dan bertanya kepada Mahatma Gandhi. Pak, tentu saya nggak bisa bahasa India, kira-kira demikian. Pak, kok dibuang sih sepatunya? Kemudian ibu bapak saudara sekalian, dia tanya terus, mengapa Anda melemparkan sepatu Anda yang sebelah itu juga? Nah, Mahatma Gandhi berkata dan menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Kata Mahatma Gandhi, supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Maksudnya apa? Tadi kan satu dia terlepas, kemudian dia tidak bisa mengambil. Yang dilakukan ialah membuang satunya lagi. Ketika pemuda itu mendengarkan jawaban dari Mahatma Gandhi itu, dia kaget. Kok bisa ya Mahatma Gandhi itu atau bapak itu berkata, ya kalau sepatu saya lepas satu, terus kalaupun saya membuang satunya lagi, ya kira-kira biarlah yang menemukan tidak cuma sebelah, melainkan sepasang. Sehingga dia yang menemukannya bisa memakainya. Artinya, ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, Mahatma Gandhi sedang mengajarkan berbagi kepada pemuda itu. Nah, saat ini kita pun dalam hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-86 secara sinodal dan memaknai hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih yang ke-37 bisa tidak menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di dalam pandemi, sekalipun ada pandemi. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita juga melihat ada pergumulan,
kalaupun mereka tidak mengalami pandemi. Dalam surat 2 Korintus pasal 8 ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, Rasul Paulus sedang menuliskan surat pastoral, surat peneguhan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk tetap setia atas komitmen mereka, atas kasih yang mereka sama-sama putuskan. Oh ya, kami akan berbuat kasih searas jemaat, khususnya Korintus. Dengan maksud itu, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya ini, 2 Korintus pasal 8 ini sedang kembali, yuk kamu bisa loh jemaat Korintus, kalaupun sedang ada kesulitan, sekalipun ada, mungkin kategorinya, mungkin pandemi seperti itu, seperti yang saat ini kita alami. Nah, Rasul Paulus memberikan pengingatan juga kepada jemaat-jemaat di Korintus. Untuk jemaat Korintus mau membantu, tadi kita baca juga, jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kelaparan. Pertanyaannya, mengapa harus Yerusalem? Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai konteks bacaan kita, saat itu jemaat di Yerusalem sedang ada tadi kelaparan. Lalu mengapa kok bisa ada kelaparan? Kenapa ada kemiskinan? Sehingga jemaat-jemaat baik di Korintus, tadi juga ada Makedonia juga pun, dan jemaat-jemaat lain bersama-sama melakukan urunan, bersama-sama mengumpulkan, menghimpun dana untuk jemaat di Yerusalem. Apa sih yang terjadi? Saat itu ada tekanan dari pemerintahan sehingga jemaat di Yerusalem mengalami kemiskinan, mengalami kelaparan. Maksudnya seperti apa? Tadi saya bilang, jemaat Yerusalem sedang ada pergumulan. Begitu juga saat ini, kita pun di dalam pandemi. Jemaat Yerusalem pun demikian. Mengapa mereka miskin? Mengapa mereka kelaparan? Apakah mereka malas? Tidak. Tapi mereka mengalami tekanan. Saat itu, kalau mereka statusnya orang Yahudi, tapi menjadi pengikut Kristus, akan dipecat, akan tidak bekerja. Begitu juga kepada orang-orang non-Yahudi yang tinggal di Yerusalem atau di Galilea. Orang Yahudi saja dipecat, apalagi orang non-Yahudi. Ini yang membuat Yerusalem, ini yang membuat orang-orang atau jemaat di Yerusalem menjadi miskin dan mengalami kelaparan. Karena mereka tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Kalaupun demikian, disinilah tantangan, disinilah pandemi mereka, kategori pandemi mereka. Kalaupun tidak mematikan, tapi membuat mereka lapar, membuat mereka miskin, dan pada akhirnya mungkin membuat kematian juga. Karena apa? Tadi tidak makan. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian, Rasul Paulus mendorong jemaat-jemaat untuk membantu saudara mereka di Yerusalem. Memberikan sumbangan, memberikan dana, dan doa tentunya. Jemaat di Korintus tergerak untuk terlibat dalam proyek itu ketika mereka pertama kali mendengar info itu. Ibarat kata, misalkan ada 10 jemaat berkumpul, yang angkat tangan pertama itu jemaat Korintus. Maksudnya kayak gimana? Ceritanya ada rapat seperti itu. Terus tiba-tiba Rasul Paulus bilang, yuk kita bantu jemaat Yerusalem. Orang pertama yang angkat tangan itu Korintus. Tapi dalam bacaan kita menjadi orang yang terakhir, atau bahkan tidak membantu jemaat Yerusalem. Ini yang menjadi pengingat, ini menjadi tadi Rasul Paulus mengirimkan surat pastoralnya di dalam 2 Korintus pasal 8 yang kita sama-sama baca dan dengarkan. Berbanding terbalik dengan jemaat di Makedonia. Makedonia salah satu jemaat yang kategorinya tidak sekaya Korintus, yang notabene kota pelabuhan, yang ekonominya lebih maju, dan tadi optimismenya sangat bagus. Akan tetapi
tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang mereka janjikan, apa yang mereka siapkan ternyata tidak dapat mereka berikan. Apakah mereka sedang ada kesulitan? Mungkin tidak tadi. Secara dia atau mereka jemaat Korintus, jemaat pelabuhan yang ekonominya terus bertumbuh, tidak seperti Makedonia. Bahkan ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih, orang-orang di jemaat di Korintus pun diingatkan untuk lebih lagi setia. Apalagi dengan janji mereka. Jemaat pertama kali yang siap atau merespon, memberi dukungan. Karena itu Paulus mendesak mereka, jemaat Korintus, dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Tadi sama-sama kita sudah membaca dan mendengarkan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, untuk menyelesaikan, untuk mematuhi apa yang menjadi kebajikan yang telah mereka mulai. Mereka tidak dapat melakukannya, tapi Rasul Paulus mengingatkan, ayo masih ada waktu kok, tidak ada kata terlambat untuk berbagi, tidak ada kata terlambat untuk menjadi jemaat yang bersyukur. Apalagi tadi, jemaat di Makedonia pun yang kecil, yang tidak sebesar jemaat di Korintus, mereka bisa mendukung di jemaat Yerusalem. Ibu bapak bisa bacanya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama. Nah, kita lihat bagaimana jemaat di Korintus tidak menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi, padahal mereka tidak ada pandemi, padahal mereka tadi ekonominya masih fluktuatif, masih bagus. Kita juga bersama-sama mengingat, tadi membaca juga jemaat di Korintus diajak untuk memberi bantuan mereka kepada Yerusalem. Saat itu bahkan dalam konteks di Korintus dan orang-orang yang dikirimkan surat oleh Rasul Paulus, jemaat di Korintus itu memiliki iman, ada spiritual yang secara khusus dikategorikan sebagai spiritual atau keimanan laut mati. Maksudnya apa? Apa sih yang dimaksud dengan laut mati? Sama-sama kita akan mencoba membayangkannya, namun akan sulit, kita akan melihat secara visual. Di dalam laut mati tersebut, seperti yang terlampir dalam peta, kok disebut laut mati padahal dia berada di tengah? Kalaupun laut mati itu menerima pasokan air dari sungai Yordan, di laut mati itu tidak ada kehidupan, karena laut mati kadar garamnya begitu tinggi, kadar garamnya begitu bagus. Tapi apa yang membuat ada spiritual laut mati? Karena orang-orang Korintus hanya mau menerima saja, akan tetapi tidak mau berbagi. Inilah spiritualitas yang mengkritik orang-orang di jemaat Korintus secara khusus. Mereka mau terima seperti laut mati tadi. Dari sungai Yordan diterima air-airnya itu, tapi tidak mau dialirkan. Begitu juga jemaat Korintus, ketika mereka diundang, diajak untuk memberikan dukungan kepada jemaat Yerusalem, mereka orang yang pertama, tapi orang yang tidak menepati janji mereka. Inilah yang kemudian bersama-sama diajak oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Malu loh, misalkan sederhana dalam bahasa kita saat ini, malu loh jemaat di Makedonia saja bisa memberikan yang terbaik untuk mendukung jemaat di Yerusalem. Kenapa kamu jemaat Korintus tidak mau mendukung dan memberi bantuan? Nah, ibu bapak saudara sekalian, anak-anak terkasih, itu sebabnya Rasul Paulus menghimbau agar jemaat Korintus dapat memenuhi janji mereka untuk memberi dukungan kepada jemaat di Yerusalem. Kita baca dan lihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 8 demikian tertulis, "Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu." 2 Korintus pasal 8 ayat ke-8. Ajakan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu bukan perintah, akan tetapi menguji keikhlasan kasih yang dimiliki oleh
orang-orang di Korintus? Apakah mereka apa yang diucapkan senada selaras dengan realita? Ternyata tidak. Padahal mereka tidak sedang ada pandemi, jemaat Korintus. Sementara tadi jemaat di Yerusalem sedang ada pergumulan. Dalam tanda kutip mungkin seperti pandemi. Kalau percaya kepada Tuhan dipecat. Kalau percaya kepada Tuhan tidak dapat pekerjaan. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus diekskomunikasi, diasingkan, bahkan dimarginalkan. Inilah yang menjadi pergumulan orang-orang atau jemaat di Yerusalem. Maka dari itu Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus dan jemaat lain dan bahkan kita saat ini dalam ibadah syukur HUT Gereja Kristen Pasundan yang ke-86 dan HUT Kemandirian GKP Jati Asih yang ke-37, kita diajak dan diingatkan, bukan perintah seperti Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia bilang bukan surat yang memerintah, tapi ingin melihat keikhlasan kita untuk kemudian mau tidak menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di dalam pandemi. Nah, pertanyaan kemudian, kalau bersyukur kan pribadi tentu dapat melakukannya. Akan tetapi dapat kemudian tidak berbagi kepada siapapun yang sedang dalam pergumulan. Sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita diajak berbicara kemurahan hati seseorang tidak hanya sebatas dari jumlah atau banyak dan besarnya. Akan tetapi kemudian disebut baik, disebut bersyukur, dan kategori berbagi itu adalah bagaimana respon kita kepada undangan tersebut. Misalkan tadi, mampukah kita memberi? Jangan menjadi alasan, oh kan saya juga sedang ada pandemi, saya sedang ada pergumulan. Tidak, tadi kita lihat juga jemaat di Makedonia. Kalau ibu bapak baca, saudara-saudari dan anak terkasih bisa membacanya di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama dan ayat kedua. Rasul Paulus memberi contoh kepada jemaat Korintus. Lihat loh, jemaat di Makedonia, mereka ekonominya terbatas. Akan tetapi keterbatasan itu tidak membatasi mereka untuk bersyukur dan berbagi. Kita pun saat ini, sekalipun ada pandemi COVID-19, sekalipun ada pergumulan secara ekonomi, secara psikologi, dan bahkan secara spiritual kita terbatas sebagai gereja, mampukah kita tetap bersyukur dan utamanya berbagi? Kita diajak ibu bapak sekalian menjadi gereja. Sekali lagi ini bukan perintah seperti saya kutip dari tulisan Rasul Paulus yang mengajak kepada jemaat di Korintus. Kita pun saat ini dalam ibadah syukur diajak untuk menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi kepada sesama. Kalau jemaat Korintus diingatkan untuk kemudian tetap melihat apa yang sudah diberkati oleh Allah, jangan dipendam sendirian, jangan disimpan sendirian. Seperti tadi, spiritualitas laut mati. Maunya hanya menampung saja, tapi tidak mau mengalirkan. Inilah yang bersama-sama sedang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita saat ini. Menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi di dalam pandemi. Seperti yang tadi dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan, lebih utama lagi 2 Korintus pasal 8 ayat 9, demikian tertulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena Ia telah menjadi miskin, maka sekarang orang percaya
mengambil bagian dalam kekayaannya. Kita diajak untuk mengambil bagian dalam kekayaannya. Maksudnya apa? Kekayaan tidak hanya berbicara material, hal-hal yang bisa dilihat dan dirasakan, tapi kekayaan dalam hal Allah yang Maha Kasih. Ia turut menjadi miskin untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekali lagi, apakah kita mau seperti Laut Mati tadi, hanya menampung aliran air baik dari sungai Yordan dan sungai-sungai lainnya, tapi tidak mau mengalirkan dan bahkan membuat mati makhluk hidup di dalamnya? Kontekstual atau yang terjadi di Laut Mati seperti itu. Tidak ada ikan karena unsur garamnya begitu tinggi. Kita pun demikian sebagai gereja. Apakah kemudian kalaupun ada pandemi, kalaupun ada tekanan baik ekonomi, psikologi, bahkan soal iman, mampukah kita tetap bersyukur dan berbagi? Karena tadi Allah lebih dahulu membagikan apa yang menjadi kekayaannya, supaya Ia menjadi miskin dan kita menjadi kaya di dalam kemiskinannya, di dalam kemurah hatian dan kasih-Nya. Kita diundang pribadi lepas pribadi menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi walaupun ada pandemi. Tidak menjadi halangan, tidak menjadi alasan. Kita tetap mampu menjadi gereja, menjadi keluarga, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak untuk bersyukur bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat. Kita bersama-sama dipanggil untuk terus bersyukur dan mau berbagi sekalipun di dalam pandemi. Dalam tema itu, apakah kita pribadi lepas pribadi, baik sebagai penatua, baik sebagai komisi, baik kategorial maupun non-kategorial, baik komisi pembantu setempat, dan siapapun kita dalam persekutuan umat Tuhan, sekalipun ada pandemi, tahu tidak bersyukur, tahu atau tidak kita berbagi. Sekali lagi, jangan menjadi laut mati yang begitu tinggi garamnya sehingga makhluk hidup mati. Kita pun demikian, jangan tinggikan hati, jangan tinggikan rasa tidak peduli kita kepada sesama. Alirkan berkat Tuhan kepada sesama. Karena sekali lagi tadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Allah sang pemilik kehidupan sudah memberikan dirinya, Ia yang kaya pun menjadi miskin. Untuk kita pun dapat merasakan kebaikan kasih Allah dan merasa begitu besar kasih Allah. Selamat menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi di dalam pandemi. Tuhan memberkati kita sebagai gereja yang tahu bersyukur dan berbagi. Amin. Jemaat diundang makin berdiri, kita mengakun iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebajikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat
silakan duduk kembali. Ibu Bapak, saudara sekalian dan anak terkasih, mari kita bawa setiap pokok-pokok doa secara pribadi, secara berjemaat, berbangsa dan bernegara, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha kaya dan maha kasih, Allah yang ada di antara kami dan menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah, kami lepas pribadi selaku gereja kembali diundang untuk menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi, sekalipun di dalam pandemi, sekalipun berada di dalam keterbatasan, baik secara ekonomi, baik secara psikologi, baik secara keimanan mungkin yang buat kami ragu untuk dapat berbagi. Kiranya kami lepas pribadi terpanggil untuk tetap tahu bersyukur ya Allah, karena Engkau Allah yang maha baik tetap menyertai kami dan memberkati kami. Kami juga bersama-sama ya Allah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih mendukung dalam doa untuk lepas pribadi yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Saudari Iren Katalista Utagalung, Ibu Yanti Isnawati, Ibu Maria Tambunan. Tuhan, kami juga membawa dalam doa untuk lepas pribadi yang sedang dalam proses pemulihan. Kami mendukung dalam doa Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulta, Ibu Temstina Tampu Bolan. Lepas pribadi ya Allah, mereka yang sudah berobat, yang sudah beristirahat dan menjaga pola makan dan pola tidur, Tuhan berkati. Tetap percaya dan mengimani Tuhan Allah yang maha baik, Sang pemilik kehidupan dapat menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala. Allah yang maha baik, kami juga selaku gereja mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia kepada Bapak Manahan Manurung. Tuhan berkati juga lepas pribadi yang kami kenal juga sedang berulang tahun. Kiranya tidak saja bertambah usia, kami mengimani Tuhan juga menambahkan kebijaksanaan, kesukacitaan, berkat-berkat, baik prestasi dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan berkeluarga, berpendidikan. Tuhan selalu tambahkan lagi dan lagi, dan ajar kami lepas pribadi tetap menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi. Allah yang maha baik, selaku umat percaya di Gereja Kristen Pasundan, kami mendukung dalam doa untuk Bapak Panal Manurung dan keluarga Bapak Panghiutan Sitompul. Dalam dua keluarga tersebut ya Allah, kami serahkan baik mereka sebagai suami, sebagai istri dan anak, dan keluarga besar ya Allah. Tuhan berkati lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga berdoa ya Allah, sebagai gereja di tengah-tengah pandemi, walaupun saat ini kami belum onsite ya Allah, kiranya tidak membatasi kami untuk mengimani bahwa Tuhan hadir di antara kami, dan kami tahu bersyukur dan mengaplikasikannya, melakukan kasih berbagi kepada sesama. Seperti dalam kebaktian pada saat ini, Tuhan telah memakai lepas pribadi untuk tahu bersyukur dan berbagi atas talenta. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka lepas pribadi. Kami bersyukur ya Allah bagi mereka dalam kemajelisan. Kami berdoa juga, bersyukur ya Allah untuk Tuhan telah berkati pemusik prokantor, tim multimedia ya Allah. Tuhan juga berkati dalam kehidupan mereka lagi dan lagi.
Allah yang maha baik, kami juga membawa dalam doa untuk Ibu Pendeta Adolfina bersama para penatua, komisi pembantu setempat, pengawas perpelontaran jemaat, dan kami yang mengimani dalam persekutuan, dan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, berkati lagi dan lagi dalam kehidupan kami ya Allah. Kami juga membawa dalam doa ya Allah, satu pekan yang akan datang ya Allah, di hari Minggu akan diselenggarakan proses atau ibadah pentabisan ya Allah. Tuhan, kalaupun di dalam pandemi, kiranya pribadi lepas pribadi Tuhan berikan kesehatan. Pribadi lepas pribadi Tuhan jaga, agar kami bukanlah menjadi yang menyebarkan. Kiranya tidak ada klaster lagi ya Allah. Dan utamanya di antara rasa syukur itu atas Tuhan telah menabiskan, Tuhan berkati atas setiap pelayanannya dan juga kepanitiaan, baik keamanan dan proses-proses pengadaan, baik acara, baik tim multimedia juga ya Allah, pemusik dan prokantor ya Allah. Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Allah yang maha baik, kami juga dalam HUT Gereja Pasundan yang ke-86 ya Allah, kami mendukung terus di dalam doa untuk majelis sinode, untuk badan-badan pelayanan ya Allah. Tuhan pakai dan berkati mereka secara pribadi maupun secara kelembagaan juga ya Allah. Tuhan berkati mereka untuk menjadi berkat bagi sesama, dan setiap program-program mereka sekalipun di dalam pandemi tetap berkarya dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Allah yang maha baik, kami juga mendukung dalam doa untuk pemerintahan Indonesia, baik Joko Widodo hingga aparat negara yang terendah sekalipun ya. Tuhan berkati juga dijauhkan dari bencana alam. Kami juga mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang mengambil bagian, baik mereka di tenaga keamanan, tenaga medis ya Allah. Tuhan berkati mereka atas tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mendukung dalam doa bagi mereka yang sedang sakit akibat terpapar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, ataupun ada di antara mereka yang kehilangan anggota keluarganya, Tuhan hadirkan berkat di dalam kehidupannya sehari-hari. Allah yang maha baik, kami juga mengingat bagi setiap pendeta, terlebih dari keluarga pendeta emeritus. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi ya Allah, kesehatan, keamanan lain-lainnya ya Allah. Dan kalau kami tahu ya Tuhan, setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna, kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Gereja dipanggil untuk terus bersyukur dan berbagi walau berada dalam pergelutan menghadapi pandemi. Panggilan itu tertuju pada kita semua. Marilah kita satukan hati untuk memberi persembahan, sebab dalam kesatuan dan kebersamaan kita dapat berbuat lebih besar. Berilah dengan tulus dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebab firman Tuhan pun berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jemaat, mari kita bernyanyi dari KKB
216 mugi Gusti ngaberkahan ka Gereja Kristen Pasundan. Jemaat makin berdiri, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersyukur dan berbagi di tengah pandemi ini. Terima kasih bahwasanya Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa setiap persembahan kami menjadi saluran kasih Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam kerinduan untuk memberi diri dan berkarya secara nyata bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Memberi dan pemeliharaan kehidupan kami, berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mendengarkan pengutusan dan menerima berkat dari Tuhan. 86 tahun Tuhan sudah menyatakan penyertaan dan pemeliharaannya kepada segenap bagian Gereja Kristen Pasundan. Apakah kita tetap percaya pada penyertaannya di masa depan?
Pandemi ini membuat perjalanan kita menjadi lebih berat. Begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang menghadang kita. Apakah kita akan terus melangkah? Kami akan terus melangkah dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Baiklah, setiap kita percaya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan, kuasa Tuhan semakin nyata. Berjalanlah dalam kesetiaan dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita, damai sejahtera, dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibu Bapak saudara sekalian, diberi kesempatan untuk kita bersama-sama mengambil saat teduh. Selamat menjadi gereja yang tahu bersyukur dan berbagi di dalam pandemi. Tuhan memberkati.